Filsafat Masari dengan NIM 4 digit terakhir 4257 dari Prodi PGSD Universitas Jember. Di sini saya akan melakukan percobaan praktikum mengenai pencemaran air. Tujuan dari praktikum ini yang pertama untuk mengetahui pengaruh kadar larutan deterjen terhadap ikan, dan yang kedua untuk mengetahui pengaruh kondisi air terhadap organisme. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum ini yang pertama, gelas plastik 7 buah, gelas ukur 650 ml, sendok makan 2 buah, stopwatch dengan menggunakan ponsel, ikan nila sebanyak 7 ekor, air secukupnya, deterjen secukupnya, dan kertas label secukupnya. Langkah-langkah percobaan pada praktikum ini yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian, menuangkan air sebanyak 250 ml ke dalam gelas ukur. Kemudian, menuangkan air sebanyak 125 ml ke dalam gelas plastik yang sudah diberi label 0%. Selanjutnya, tuangkan 1 gram deterjen ke dalam gelas ukur. Kemudian, tambahkan air sebanyak 125 ml ke dalam gelas ukur. Selanjutnya, menuangkan larutan air deterjen sebanyak 125 ml ke dalam gelas plastik yang sudah diberi label 100%. Selanjutnya, menuangkan air sebanyak 125 ml ke dalam gelas ukur hingga banyaknya 250 ml. Kemudian, menuangkan pada gelas plastik yang sudah diberi label 50%. Tuangkan sebanyak 125 ml air. Selanjutnya, menuangkan kembali air ke dalam gelas ukur hingga banyaknya 250 ml. Kemudian, menuangkan pada gelas plastik yang sudah diberi label 25%. Tuang sebanyak 125 ml air. Kemudian, tuangkan kembali air ke dalam gelas ukur hingga banyaknya 250 ml. Kemudian, tuangkan air sebanyak 125 ml ke dalam gelas plastik yang sudah diberi label 12,5%. Selanjutnya, tuangkan air pada gelas ukur hingga banyaknya 250 ml. Kemudian,
tuangkan air sebanyak 125 ml ke dalam gelas plastik yang sudah diberi label 6,25%. Selanjutnya, tuangkan kembali air ke dalam gelas ukur hingga banyaknya 250 ml. Kemudian, tuangkan air sebanyak 125 ml ke dalam gelas plastik yang sudah diberi label 3,1%. Kemudian, letakkan 1 ekor ikan ke dalam masing-masing gelas plastik yang sudah diberi label 0%, 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan 3,1%. Langkah selanjutnya, mengamati apa saja perubahan yang terjadi pada ikan dengan interval waktu 10 menit, 20 menit, 30 menit, dan 40 menit. Kemudian, langkah terakhir, menulis hasil dari pengamatan ini. Pada interval waktu 10 menit, dalam gelas plastik yang diberi label 0%, tidak terjadi perubahan apapun. Pada gelas plastik yang diberi label 100%, ikan sudah terlihat lemas dan kejang-kejang. Pada gelas plastik 50%, ikan juga terlihat lemas dan juga mulai kejang-kejang. Pada gelas plastik dengan label 25%, ikan terlihat lemas namun masih bisa sedikit berenang. Pada gelas plastik dengan label 12,5%, ikan sedikit lemas dan masih bisa berenang. Pada gelas plastik dengan label 6,25% dan 3,1% tidak terjadi apapun. Pada interval waktu 20 menit, perubahan yang terjadi pada gelas plastik dengan label 0% masih tidak terjadi perubahan apapun. Pada label 100% dan 50% sudah terjadi perubahan, yakni ikan sudah mati. Dan pada gelas plastik 25%, ikan sudah lemas dan mulai kejang-kejang. Pada gelas plastik 12,5%, ikan bisa berenang dan masih bisa mengambil nafas. Pada gelas plastik dengan label 6,25% dan 3,1%, ikan sedikit lemas namun masih bisa berenang dan juga bisa mengambil nafas. Pada interval waktu 30 menit, perubahan yang terjadi pada gelas plastik dengan label 0% tidak terjadi perubahan apapun. Pada gelas plastik yang berlabel 100%, 50%, 25%, dan 12,5% sudah terjadi pengaruh, yakni ikan sudah mati. Pada gelas plastik dengan label 6,25% dan 3,1%, ikan sudah mulai mengalami kejang-kejang dan kesulitan bernafas. Pada interval waktu 40 menit, perubahan yang terjadi pada gelas plastik dengan label 0% tidak terjadi perubahan apapun, artinya ikan tetap masih hidup. Tetapi pada gelas plastik dengan label 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan 3,1% terjadi perubahan, yakni ikan sudah mati. Sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.